Sobat Forum Keadilan, kembali bersama saya Julian Rasdiansah di Cafe Jue Forum Keadilan. Cafe Jue selalu menghadirkan tamu istimewa, dan tamu saya hari ini sangat-sangat istimewa. Sosok yang fenomenal, penuh kontroversi, selalu vokal, suaranya volumenya keras. Ya, saya nanti mau tanya apa rahasia volumenya terjaga itu, baterainya apa. Beliau alhamdulillah menyempatkan hadir di studio kita, Bang Fahri Hamzah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, terima kasih. Sebuah kehormatan buat forum. Rezim baru ini. Ya, forum nama besar. Ya, saya kira kita juga ikut dibesarkan oleh forum. Ya. Dari zaman sebelum menjadi pejabat sampai pensiun jadi pejabat. Wis, segera jadi pejabat lagi nih. Mudah-mudahan kita. Amin. Bang Fahri, saya mau bicara tentang Gelora dulu. Selamat, Gelora Ya, menjadi salah satu partai yang sah ikut pemilu 2024. ya, nomor 7. Dapat nomor 7. Ya. Itu nomor yang diharapkan atau tidak? Nomornya kan begini. Oke. Kita kan dari dulu kan begini, Oke. ya kan? Stabil ya. Stabil Stabil, gitu, ya. sejak Nembak itulah ya pokoknya. nembak lah gitu. Jadi kita berpikir ini apa namanya, kalau ada kesempatan mudah-mudahan kita dapat nomor 7. Tiba-tiba keluar Perpu, Oke. partai lama tidak ikut apa namanya, dikocok lagi, diundi tidak lagi. ikut undian. Jadi sisa nomornya itu mulai 6, 7, ya kan? Yang kita bayangkan di bawah satu digit itu tinggal 3 masalah. 6, 7 sama 9. Oke. Ya kan? Akhirnya ya kita berdoa lah ya kan, mudah-mudahan dapat nomor 7. Doanya emang 7. Ya memang nomor 7. Doanya emang 7. Iya, karena kita udah 9 begini. enggak? 9 Ya. enggak? Oh, karena gini ya. Karena kita udah begini. Gini ya. Kalau 9 jadi susah kita. Agak nyocoknya susah ya. Ya udah 7 Oke. alhamdulillah. Doanya 7. Ya. Akhir terwujud. Keluar 7. Kenapa pengen? Ya ini kan simbol lah ya. Tapi Ya. ada nggak yang lebih filosofis lah? Ya Soal sebenarnya 7. kan publik kita ini kan apa namanya, senang atau suka menangkap hal-hal yang sederhana kan. Oke. Jadi kalau kita nomor 7 itu selain memang dianggap nomor yang simple dan Oke. katanya dalam banyak negara atau bangsa dan kebudayaan dianggap nomor yang juga bagus begitu, ya kan? Nomor hoki. Semua nomor bisa bagus, tapi ada yang bilang nomor ini bagus, nomor itu Tapi ini bukan cocokologi bukan ya? enggak. Jujur ya, dari awal ya? Ada yang bilang nggak cocok, ada yang bilang cocok gitu. Tapi intinya nomor 7 itu kita anggap simple lah gitu, gampang didengar, ya kan? Kita dan apa namanya, nanti kalau orang bilang setuju, jadi keluar 7-nya terus. Nggak ada se-9 gitu ya. Atau se-8 Iya, ya. kan? Setuju ya. Iya, itu dia gitu. Ya berarti kan kalau orang pergi jadi anggota DPR nanti dalam pemilihan legislatif, orang pergi ke Senayan itu kan untuk setuju dan tidak setuju. Nah, gitu. Abstain juga. Jadi ya itu dia kan. Jadi kata yang mudah diingat, mudah dikenal. Alhamdulillah kita dapat nomor itu. Tapi kan Pak Fahri Hamzah ini identik yang tidak setuju sebenarnya. Iya, makanya katanya ditambah kata tidak setuju. Ditambah kata tidak. Ketemu aja ya di nanti. Itu dia lah. Pak Fahri Hamzah itu lebih baik tidak setuju daripada setuju. Ya. Mungkin maksudnya itu dapat angka 7 supaya ditambah kata tidak. Gitu. Tidak setuju. Nah, gitu. Nah, tapi kan tidak setuju karena oposisi. Ya, Kalau berkuasa kan banyak setuju. iya dong. Gelora pengen berkuasa toh nanti kan. Loh, harusnya semua partai mendirikan partai itu untuk Berkuasa. mengendalikan pemerintahan, ya, untuk memegang amanat pemerintahan gitu. Sebab di negara kita tahu sebenarnya oposisi itu tidak terlalu dihargai, karena dianggap pengganggu pemerintahan, dianggap eksekutif itu atau pemerintah itu sudah jalan dan menjalankan pemerintahan, kita di oposisi ini dianggap pengganggu. Jadi oposisi di negara kita itu tidak punya nama baik. Gitu. Berisik, ya kan, gangguin dan sebagainya gitu. Meskipun dalam timbangan amalnya gitu, pahalanya sama saja gitu ya. Tapi ya memang lebih efektif itu eksekutif, karena eksekutif itu
asal muasal dari power itu adalah eksekutif. Eksekutif yang pegang anggaran, eksekutif yang pegang kekuasaan, yang memegang perizinan, pengendalian, arahan, pengaruh dan sebagainya itu eksekutif. Makanya secara filosofis eksekutif itu sebenarnya induknya daripada kekuasaan. Nah, itu mau yang saya tanyakan. Seorang Fahri Hamzah dan Gelora yang selama ini identik ada di luar kekuasaan, apakah siap suatu saat masuk ke kekuasaan menjadi eksekutif? Ya harus siap. Harus siap. Dan memang kita harus memprioritaskan kalau ada kesempatan ikut mengelola pemerintahan itu akan lebih baik. DNA-nya bisa berubah ya? Sebenarnya kan menjalankan tugas saja. Oke. Itu yang orang kadang-kadang salah paham dengan saya. Saya memahami betul makna amanah ya, dan kontrak gitu. Jadi kalau kita itu kan ada dua kotak. Ada kotak legislatif ya, di TPS itu. Ya, artinya kotak suara ya, Oke. di polling station itu. Kemudian ada kotak eksekutif ya. Kalau saya kan apply-nya ke DPR pusat. Oke. Artinya saya ada di kotak legislatif pusat. Di sebelah saya itu ada kotak presiden dan wakil presiden. Rakyat itu begitu dia datang ke TPS itu, dia sedang mengambil sumpah dari pemimpinnya gitu. Dia sedang mengambil janji dari pemimpinnya ini. Ini yang kalau kita pakai bahasa agama itu namanya baiat itu. Persaksian gitu. Dan kalau kita pakai filsafat Vox Populi Vox Dei itu atas nama Tuhan itu ya, sumpah itu diambil. Nah, waktu dia mengambil sumpah saya di kotak legislatif, itu rakyat bilang begini, "Wahai Fahri, ini saya pilih kamu. Saya coblos gambarmu ya. Saya pilih kamu, tugasmu adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Oke. Ya, aku ambil sumpahmu untuk menjalankan tugas mengontrol pemerintahan, beroposisi terhadap eksekutif. Karena ini kotaknya legislatif. Betul. Nah, di sebelah itu ada kotak eksekutif, lain lagi sumpahnya. Ya kan? Wahai Jokowi atau dulu wahai SBY, aku pilih kau, aku ambil sumpahmu untuk menjalankan pemerintahan. APBN kita sekarang itu hampir 3.000 triliun cash itu. Oke. Ya, amanah jabatan, semua jabatan yang luar biasa pentingnya, yang memberikan izin, yang memberikan kewenangan dan sebagainya, sumpah diambil rakyat untuk menjalankan ini agar kekuasaan itu untuk kesejahteraan rakyat. Nah, jadi waktu saya disumpah itu saya terngiang oleh kotak legislatif. Itulah sebabnya kalau saya menjalankan tugas saya itu sangat diwarnai oleh sumpah yang saya ambil atau sumpah yang diambil oleh rakyat di kotak suara terhadap saya. Itu saya terngiang. Itu yang seharusnya dilakukan. Iya. Oleh semua yang ada di kotak itu. Harusnya begitu. Bukan hanya seorang Fahri. Iya. Tapi mungkin karena tidak banyak melakukan itu, Fahri yang kelihatan aneh. Yang penting saya merasa ini jalan saya gitu. Oke. Maka saya nggak peduli kalau amanah rakyatnya itu saya menjalankan amanah, gugur dalam menjalankan amanah itu mati syahid itu, ya kan? Artinya kita betul-betul menjalankan apa yang diinginkan oleh masyarakat kita. Nah, makanya saya dulu nggak bisa main proyek gitu. Waktu di DPR. Waktu di DPR saya nggak bisa misalnya main mata sama eksekutif. Makanya saya banyak juga komplain ke saya gitu kan ya. Kadang-kadang saya itu tidak kelihatan bawa-bawa proyek pemerintah gitu ya kan. Atau bagi-bagi CSR dari pemerintah atau bansos dari pemerintah. Peluang itu sangat terbuka. Kalau orang galak pasti dikasih. Tapi saya merasa sumpah saya kepada rakyat bukan itu. Yang utama sumpah saya adalah ini. Nah, itulah kira-kira kenapa saya kelihatan berbeda. Tapi kalau nanti kotak saya di sini, Lain lagi. beda lagi. Nggak bisa lagi kita. Jadi kita akan melihat Fahri Hamzah yang berbeda di kotak yang berbeda. Harus dong gitu. Jadi sama dengan profesi-profesi lain gitu. Anda misalnya mengambil amanah sebagai wartawan.
ya sudah wartawan gitu loh, ya kan? Jangan kita campur-campur. Jangan nyambi politisi. Karena itu nanti jadi nggak murni. LSM. Iya, semualah begitu, ya kan? Kan kadang-kadang ada jabatan, ya ada posisi yang dapat dicampur, Oke. gitu loh. Kita jadi wartawan, tapi kita juga jadi guru. Oke. Itu masih oke, gitu. Atau dalam profesi kita di dalam rumah kita, gitu, itu masih oke. Tapi kalau misalnya ini kebetulan di forum keadilan kita bicara, lawyer merangkap menjadi pengusaha misalnya, itu kan? Atau lawyer sebagai penegak hukum merangkap menjadi katakanlah pejabat misalnya kayak begitu. Itu kan konflik of interest. Dan itu yang sebenarnya lemak-lemak seperti ini yang di dalam negara kita tuh harus kita bersihkan supaya jalannya dari kekuasaan itu, jalannya dari amanah kehidupan ini menjadi lancar gitu. Nah, itu yang saya kira perlu kita perbaiki ke depan gitu. Oke, saya masih mau ke Gelora. Ya. Siap. Orang melihat Fahri Hamzah, Anies Mata, tetap tidak bisa lepas dari PKS. Ya. Ketika hari ini dan nanti 2024 orang harus memilih partai dan salah satu di antara Gelora, tolong dijelaskan kepada publik bagaimana orang mengidentifikasi Gelora ini berbeda dengan PKS, karena tokoh Fahri, tokoh Anies Mata itu sangat identik dengan PKS. Bedanya apa, Bang Fahri? Ya. Kalau mirip-mirip kan orang pilih PKS aja dong, yang udah jelas-jelas ada kan gitu. Kita mengalami pergumulan dan perdebatan dengan kawan-kawan di PKS sekarang juga cukup panjang. Oke. Dan di antara ide yang sangat kita bahas adalah bagaimana mengintegrasikan partai dalam tradisi bernegara yang baik gitu. Itu argumen yang agak substantif gitu. Nah, di PKS itu ada masalah karena mengintegrasikan diri dengan tradisi negara yang terbuka, ya itu sulit dilakukan gitu karena strukturnya itu dinisbatkan secara tertutup, ya, terutama karena ada sistem kader yang tertutup. Ya. Sehingga kita katakan itu sulit menjadi organisasi terbuka yang aspiratif kepada segala jenis dan segala bentuk warna. Jadi, dan PKS aspirasi. Lebih eksklusif sebenarnya. Ya memang susah karena itu kan sistem kaderisasinya juga tertutup. Tidak bisa sembarangan orang. Dan apakah itu membatasi pangsa atau segmen PKS? Nah, kita datang dengan logika bahwa dalam negara modern, negara demokrasi, semua itu terbuka. Gitu. Tidak ada yang bisa kita tutupi gitu. Nah, makanya waktu kejadian dengan saya, ini kan saya kan ditegur karena vokal. Saya ditegur karena ngeritik KPK. Saya ditegur karena bikin statement yang oleh kader, yang disebut kader itu sebenarnya ya tidak formal juga ya. Karena makanya, dianggap mewakili wajah PKS kan pada saat itu. Justru itu apa yang disuarakan Fahri itulah sikap PKS dan publik. Justru itulah mereka merasa saya udah nggak murni kayak orang PKS lagi gitu. Makanya waktu ditegur, PKS mestinya nggak begitu menurut saya. Ya, makanya waktu saya ditegur, nih masalahnya apa? Nggak ada masalahnya, ini perasaan teman-teman. Saya bilang nggak boleh dong mengurus organisasi pakai perasaan. Organisasi adalah institusi rasional. Kalau ada masalah itu harus ada alat buktinya, harus ada faktanya gitu. Sehingga kita bisa berbincang. Karena kalau perasaan tuh kita nggak bisa perbincangkan perasaan. Subjektif sekali. Perasaan itu untuk kita saling memahami saja, kita saling pengertian aja gitu. Tapi kalau kita masuk ke dalam partai, organisasi yang akan mengurus negara, dia tidak boleh terlalu banyak memberikan tempat pada perasaan. Harus ada logik di dalamnya gitu. Nah, akhirnya saya disuruh mundur gitu. Saya bilang ini jabatan publik. Jabatan publik tuh orang nggak boleh mundur kalau nggak bersalah kepada publik. Nah sekarang saya mesti ngomong ke publik salah saya apa? Nggak ada, cari aja sendiri gitu. Terus saya bilang nggak bisa begitu. Ini organisasi publik. Nah gara-gara saya nggak mau mundur, akhirnya dicari alasan lah, ya kan? Bikinlah laporan di dalam saya diadili. Di dalam waktu saya diadili ini alat buktimu apa? Nggak ketemu. Cari salah saya di
di daerah pemilihan saya nggak ketemu. Emang saya nggak pernah macam-macam. Saya ini kalau orang berani ngomong tuh nggak juga berani macam-macam, karena kalau kita berani macam-macam, kita ngomong bisa diancam orang, bisa lagi kita ngomong. Nggak gagah kalau kita banyak masalah gitu. Justru karena saya ini berani ngomong, itu karena alhamdulillah waktu itu saya menjaga, saya nggak ada masalah, nggak bisa ditembak gitu. Nggak ada kunciannya lah ya. Nggak ada kunciannya, tapi berargumen lagi, ya kamu nggak ada salah. Dia bilang, tapi kan teman-teman kan bisa menjadi sasaran tembak yang lain. Saya bilang, kalau ada orang yang punya banyak kelemahan, terus gara-gara prajurit di depan nembak, dia lemah, dia disuruh mundur dong. Jangan kita yang lagi nembak yang disuruh mundur. Lah inilah kayak gini-gini. Jadi sebenarnya ini lebih karena sebenarnya nggak ada perdebatan, ya kami kemudian disingkirkan lah kira-kira gitu. Ya akhirnya paslah momentumnya, karena kita juga punya kritik terhadap sistem politik nasional, kita punya kritik terhadap sistem kepartean sekarang ini, dan juga cara kita menyelenggarakan politik secara umum. Maka lahirlah atau pikiran-pikiran lama kita kumpulkan menjadi alasan untuk melahirkan sebuah partai politik baru yang punya pendirian tentang masa depan bangsa kita juga gitu loh. Apa koreksi total Bang Fahri dari partai lama yang kemudian akan Bang Fahri tidak lakukan di Gelora? Sebagai lanjutan pertanyaan saya tadi kan, bagaimana orang mengidentifikasi Gelora ini? Gelora partai nasional, ya, berdasar Pancasila, berbasis seluruh wilayah, ya, melibatkan segala jenis komponen yang ada di dalam tubuh bangsa. Kita terbuka dan strukturnya itu nggak ada yang tertutup, gitu. Jadi semua orang tahu. Termasuk kaderisasi juga. Nggak ada kaderisasi, kita bikin open. Kita bilang nggak ada kaderisasi yang secara spesifik. Dan tidak berbasis agama. Bukan. Agama pun bisa. Dasarnya Pancasila. Ya. Jadi orang kalau dia orang Muslim, Nahdien, dia belajar dari, jadilah kader NU, ya kan. Orang Muslim Muhammadiyah, belajar, saya orang Muhammadiyah juga. Orang Kristen silakan belajar, ya kan. Tapi begitu dia jadi kader partai, yang kita fokuskan di partai ini adalah gagasan-gagasan kenegaraan tentang bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang lebih profesional dan bersih, dan bagaimana kita menyajikan kebaikan hari demi hari kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, sebagaimana tujuan daripada keberadaan negara bangsa kita, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya lah, kira-kira kayak begitu. Jadi makanya waktu itu kita merasa bahwa partai ini akan lebih besar gitu, karena memang faktanya struktur kami bisa dibilang lebih lengkap dari banyak partai lama gitu. Karena minatnya itu besar. Kan kita dulu pernah waktu membuat partai. Apa daya tariknya minatnya sebesar itu? Apa cuman gara-gara Fahri sama Anies Mata? Kita mendirikan PK itu kan nggak ada orang, ya kan? Nggak ada tokoh, ya kan? Dan juga saya tahu juga karena saya orang dalam, ya, cara merekrutnya itu cukup ketat gitu, tidak bisa sembarangan orang gitu. Tapi kalau sekarang ini karena ada tokohnya, ada mercusuarnya begitu, akhirnya tuh partisipasi itu ada magnet luar biasa itu. Jadi orang itu secara volunteer kita bisa mendaftar gitu ya, sampai orang itu going online saja, yang online. Tapi itu. Pernyataan Bang Fahri ini kan mengonfirmasi bahwa sebenarnya partai politik kita juga masih sangat tergantung dari figur dong. Ya, figur salah satu daya tarik. Kan ada 3 daya tariknya, ya kan? Daya tarik pertama itu idenya, daya tarik kedua itu cara kerjanya, gitu ya. Artinya apa yang dia bisa janjikan dalam kerja, dan yang ketiga itu figurnya. Figur selalu menjadi bagian dari daya tarik itu. Jadi karena ada daya tarik figur juga, itu luar biasa, masif sekali. Yang duluan yang mana dari 3 tadi? Apakah figur di depan? Kalau misalnya saya sederhanakan, tidak ada Fahri Hamzah, tidak ada Anies Mata, ya kalau apakah semasif ini? Kalau keanggotaan itu kan lebih terbuka. Tapi kalau kita mau bikin pemilu, ya memang figur itu adalah yang terakhir. Karena seharusnya kita menggali dulu bedamu dengan yang lain apa. Ini juga yang kita tantang sekarang kan.
apa kesempatan yang diberikan oleh sistem politik kita kepada 17 partai politik untuk menunjukkan apa beda antara satu Betul. partai dengan yang lain gitu. Karena itu yang saya tanyakan tadi, bagaimana orang Iya. mengidentifikasi Gelora? Karena sebenarnya saya pribadi pun tidak melihat perbedaan signifikan antara partai yang satu dengan yang Iya, lain. makanya kan sistemnya harus menyiapkan fasilitas untuk pembedaan. Oke. Itulah yang kami tantang sekarang ini. Kenapa KPU membiarkan kita dalam situasi tidak ada perdebatan? Oke. Sehingga setiap partai itu harusnya menunjukkan bedanya di mata rakyat gitu loh. Ini partai ada 17. Apa benar di dalam tubuh bangsa kita ini ada 17 jenis pikiran? Oke. Bangsa Amerika saja yang begitu besar, yang begitu liberal, begitu melting pot, orang tuh datang dari seluruh dunia. Akhirnya cuma ada dua pikiran besar, orang Republik yang konservatif dan orang Demokrat yang liberal gitu. Nah, apa betul bangsa Indonesia ini 17 pikiran gitu loh. Nah, pernah diuji. Nah, kami tentu nantang. Jangan kami bilang sendiri, dan juga susah kita menjelaskan kepada orang lain kami begini, tapi nggak ada mediumnya. Caranya bagaimana? Mediumnya harus disiapkan oleh Gelora menantang pemerintah. itu men-challenge-nya bagaimana? Jadi misalnya ini yang kita jadwalkan kan, capres misalnya. Capres itu nanti pendaftarannya baru tanggal 7 sampai 13 September tahun depan. Oke. Itu artinya kan masih ada setengah Desember sekarang ini, atau udahlah katakanlah Desember sudah habis. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 10 bulan. Oke. 9-10 bulan ini harusnya dijadikan medium kontestasi agar setiap partai politik itu ada 3 komponen di dalamnya tadi. Apa beda ciri dia dengan yang lain? Yang kedua, apa yang dia janjikan kepada masyarakat? Ini terkait dengan apa masalah kita dan bagaimana solusinya. Yang ketiga, siapa yang dia calonkan? Atau siapa yang menjuru bicara dia? Nah, 3 komponen ini nanti akan dijelaskan oleh para jubir ini. Katakanlah sekarang ini, Partai Nasdem telah memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden. Jadi Anies Baswedan adalah jubir Partai Nasdem yang akan menjelaskan apa beda Partai Nasdem dengan partai lain. Biarkan dia tarung dengan partai lain. Katakanlah Jadi pada titik ini yang dilakukan Nasdem sudah benar sebenarnya. nggak ada mediumnya. Nggak ada medium. Nggak ada mediumnya. Akhirnya yang dilakukan Anies Baswedan ngumpulin massa. Oke. Ya kan? Dan tidak ada perdebatan, tidak bisa Seharusnya? di-challenge. Harusnya negara menyiapkan fasilitas perdebatan. 17 partai di Uncen di Papua sana, 17 partai di Siak Kuala, 17 partai di ITB bicara tentang masa depan infrastruktur, di Sulawesi sana bicara tentang masa depan industri green economy atau baterai dan seterusnya, tentang masa depan dunia, tentang masa depan persampahan di Indonesia, tentang masa depan generasi muda, tentang macam-macam itu yang harusnya diperdebatkan. Apa respon setiap partai politik dan kandidatnya terhadap situasi nasional. Nah, sehingga 17 menu masakan ini siapa yang nggak senang makan di tempat yang menunya banyak. Orang tinggal milih. Orang tinggal milih. Nah, sekarang ini ada 17 partai tapi diperem, tidak dikasih kesempatan untuk berdebat gitu. Nanti berdebatnya bulan November, ya kan? November, Desember, Januari, Februari udah nyoblos. Oke. 70 hari tuh, 75 hari. Kenapa nyoblosnya begini? 17 partai nggak pernah dibahas. Karena yang akan dibahas cuma capresnya. Lalu caleg-caleg yang terpilih juga nggak pernah mengeluarkan pikirannya. Makanya waktu mereka pindah ke Senayan atau ke kantor-kantor legislatif, kerjaannya itu main kekuasaan aja, main deal aja, nego-nego aja, lobby-lobby aja. Nggak pernah ada satu konsep dalam konsep. Kalau di legislatif itu pengawasan, penganggaran, legislasi yang menyebabkan munculnya perbedaan dari waktu ke waktu yang merupakan progresi, pertumbuhan lebih baik dari satu bangsa. Sama juga presidennya demikian. Perdebatannya cuma 70 hari, kita nggak tahu apa partai-partai ini mengerti yang diomongkan oleh capresnya, nggak tahu kita. Tapi kan sebagai sebuah ide ini bagus. Tapi kan tidak bisa kita lakukan untuk saat ini, Bang Fahri.
Ya makanya kita sekarang sudah menjadi salah satu peserta pemilu. Partai Gelora nomor 7 salah satu peserta pemilu. Harusnya ada medium bagi kita untuk menyampaikan kepada pemerintah, ini perbaiki dong. Ngapain ini orang disuruh nganggur? Kenapa nggak mulai partai politik dipaksa dengan regulasi harus mencalonkan, ya kan, calon presidennya sekarang? Masa ada partai mendirikan partai, capresnya belum ada? Payungnya nanti apa itu kira-kira? Ya itu dia kan, bisa dibuat dari peraturan KPU bisa gitu ya, untuk pengantar lah kira-kira begitu. Sebab partai perlu jubir, hak rakyat untuk tahu kamu ini 17 partai ngomong apa. Tolong TV-TV, podcast-podcast seperti Anda ini ya kan, debat calon presiden atau juru bicara partai ya kan, atau calon presiden garis miring juru bicara partai garis miring ketua umum partai di podcast Forum Keadilan. Anda kan boleh lah sewa satu ruangan yang agak gede, 17 tuh berdiri di situ. Oke, sekarang kita mulai bicara tentang ideologi negara. Sudah final apa belum? Siapa yang bilang final, siapa yang belum final. Pisah 2. Oke, debat kalian atau pisah 3. Ada jalan baru. Ini bukan final, nggak final. Coba kita pengen dengar tentang ideologi bangsa ini yang membuat kita tenang bahwa kita ini udah final apa belum? Tolong ngomong. Ada yang bilang ini udah final, kita nggak bisa diskusi lagi. Belum, nggak bisa. Ideologi itu adalah ideologi terbuka, harus didiskusikan. Tak. Rakyat tenang. Dan rakyat tahu, ini partai yang progresif. Misalnya mereka mau merubah. Partai ini nggak mau lagi, ini begini. Rakyat nonton. Sehingga nanti secara natural akan terjadi seleksi alam. Jumlah partai nggak akan sebanyak ini. Karena orang udah tahu, ngapain pilih partai ini, sama aja dengan partai ini kok gitu. Partai-partai pun mulai kita dorong untuk bikin koalisi. Kalau nggak ada bedanya, ngapain beda? Ini kan nanti jadi bisnis pemilik-pemilik partai doang. Karena partai dianggap sebuah perusahaan peternak politisi. Tapi saya nggak tahu, sebenarnya saya nggak yakin, apakah partai-partai kita di dalamnya internal itu masing-masing punya bangunan ideologi yang kuat gitu. Tidak boleh tidak. Tidak boleh. Hari ini bagaimana? Karena kalau enggak, kalau mereka bisa diciptakan mediumnya tarung bebas seperti itu, jangan-jangan nanti yang keluar pikiran-pikiran pribadi saja. Karena kalau tidak nanti partai politiknya itu menjadi organisasi supplier tenaga kerja. Ini terjadi kan? Ini terjadi sekarang. Makanya tergantung yang ngomong kan, diundang di TV besi. Makanya kan business of political party itu nggak pernah merupakan bisnis teknis untuk mencalonkan orang. Bisnisnya partai politik itu adalah bisnis ide. Makanya partai-partai itu sejarahnya didirikan oleh filosof, bukan oleh pedagang. Dengan segala maaf ini ya, di Indonesia itu filosof besar namanya Soekarno mendirikan partai nasionalis. Filosof namanya Syahrir mendirikan partai PSI, partai sosialis. Pak Nasir mendirikan partai Masyumi, ya kan? Bung Hatta mendirikan partai demokrasi Islam, dan seterusnya. Orang-orang ini ada orang berpikir, orang idealis. Itulah sejarahnya partai politik. Dia bukan PT penyalur tenaga kerja. Nah sekarang ini kalau partai tidak ada ideologinya, berarti partai itu sebenarnya perusahaan penyalur tenaga kerja. Cuman tenaga kerja yang ini bisa maling gitu loh. Itu aja bedanya sama yang lain. Bisa korupsi pedagang. Gitu. Iya kan. Nah, itu untuk rugi. Ini nggak boleh dibiarkan gitu. Ya kita sepakat lah ini nggak boleh dibiarkan. Bagaimana melakukannya? Kembalikan yang mengisi kan pedagang-pedagang. Kembalikan partai sebagai organisasi intelektual. Maka KPU kerjaannya itu bikin debat, bikin diskusi. Apa beda antara partai satu dengan lain? Kalau KPU-nya diem, ya kan? Orang tuh nggak dikasih debat, langsung nyoblos setelah bagi-bagi sembako, setelah pasang poster di mana-mana, maka partai politik tidak akan memfasilitasi kaum intelektual. Dia akan memfasilitasi pedagang, pemilik modal, orang yang banyak uang, dan seterusnya. Makanya ini yang nanti menyebabkan hampir semua politisi isinya para pedagang. Kesana tidak pernah berpikir yang dia lakukan di situ adalah transaksi dagang, melindungi bisnis keluarganya, melindungi bisnis ketua umumnya, melindungi interest pribadinya dan sebagainya. Tapi ditanya ide nggak ada, nggak penting ide, karena rakyat juga akhirnya udah keracun juga. Rakyat nggak senang dengar orang berpikir, senangnya lu bawa apa ke sini, udahlah mentahnya aja.
Ya kan, daripada Karena dia tahu yang dihadapi ini para pedagang. Iya, dan nanti kan rakyat mikirnya gini juga, ini orang 5 tahun berdagang aja kerjanya saya lihat memperkaya diri sendiri. Ya mendingan daripada kita nunggu Cash and carry segala aja. macam, cash and carry aja ambil di depan. Rusak, politik ini rusak dengan cara itu. Karena itulah kita kebetulan di Gelora ini alhamdulillah orang-orangnya pemikir, Tidak ada penulis pedagang ya? buku. Ya pokoknya gini, para inisiator ini adalah penulis buku, pembicara, pemikir gitu. Tapi kalau pedagang bukan nggak ada yang idealis juga. Ada yang dia. Kita tahu ada Carmack dan Angel. Angel adalah seorang pedagang gitu. Kalau nggak ada Angel, Das Kapital nggak terbit gitu loh. Jadi ini kan perlu pemikir juga yang pedagang yang berpikir, pedagang yang idealis, seniman yang idealis, ya kan, petani yang idealis, semuanya harus masuk gitu loh. Tapi pemantiknya kita sebagai inisiator tuh mesti intelektual, mesti seorang yang idealis juga, ada bukunya, ada podcastnya, sehingga kita bisa tahu di situ ada jalan pikiran. Kalau di dalam partai nggak ada jalan pikiran, yang ada itu perdagangan. Jadi yang hilang dari partai politik kita hari ini adalah intelektualismenya ya. Iya. Pemikiran-pemikiran tidak mendapat ruang yang Tidak luas. lagi gitu. Nah itu yang mesti di reform ke depan. Bahaya sekali kalau tidak. Dan bahkan banyak preman-preman jalanan yang Nah dapat itulah. tempat. Makanya terus terang saya mengundang KPU, Bawaslu, tolong ini difikirkan. Fasilitasi pemikiran, fasilitasi jalan gagasan-gagasan baru. Kalau enggak nanti transaksinya itu sangat kasar. Maka untung juga ya ruang kosong ini diisi oleh media massa saya lihat justru. Nah, ya satu sisi kita bersyukur, tapi kan media massa nggak bisa masuk Senayan, Oke. dia nggak bisa masuk istana, ya kan? Yang neken ini kan para pejabat, yang dipilih rakyat, yang dapat mandat rakyat gitu. Makanya sebenarnya media massa juga kita dorong supaya bikin perdebatan. Ini tadi yang saya katakan itu saya serius itu. Kalau Forum Keadilan bikin perdebatan, siap. Perdebatan tentang apa? Nanti Gelora mengirimkan juru bicaranya yang ahli di bidang itu. Kalau antar ketua umum kami siap, di antar wakil ketua umum kami siap, ya kan? Di antara sekjen kami siap. Udah ada orang-orangnya. Nah nanti baru ketahuan nih 17 partai bedanya apa gitu. Itu yang harus kita fasilitasi dan saya kira media bukan cuma forum aja, harus ada koalisi media untuk membuat perdebatan lebih awal. Bahaya Pak. Kalau Anda nggak menyiapkan memfasilitasi perdebatan ini, yang ada ini demagog-demagog yang ngomong sendiri. Padahal pikirannya nggak pernah diperiksa, nggak pernah diperdebatkan, ngomong sendiri. Nggak siap bertarung. Apalagi kalau dia punya line media tersendiri, Ngomong sendiri dia. punya public frekuensi sendiri. Wah itu repot itu. Repot ya. Ya kan, kerjanya tuh bikin berita aja, seolah-olah partai lain nggak kerja. Dia aja yang kerja. Wah ini bansos di sini, wah ini menggalang ini, wah gini. Partai lain kayak nggak ada kerjaannya. Padahal itu adalah frekuensi publik yang harus dibagi secara merata. Tapi nanti kalau kepada Gelora semua. punya duit banyak bisa bikin media melakukan hal yang sama dong. Gelora nggak punya duit banyak dan nggak boleh punya duit Kalau banyak. suatu saat punya duit banyak makanya. Gelora itu harus punya idealisme yang banyak dan Oke. kader orang yang sanggup menjalankan kekuasaan yang banyak. Kalau kami masa depan pembiayaan politik itu jangan ditanggung oleh partai politik, berbahaya. Jangan serahkan supaya partai jadi kaya, berbahaya. Yang kaya itu rakyatnya, partai itu menampung akibat dari kekayaan rakyat. Makanya kami cenderung kalau nggak dibiayai oleh swasta murni, tapi berbahaya sekali, karena di Amerika juga mereka melakukan koreksi ya. Lebih baik itu dibiayai oleh pemerintah saja, murni dibiayai oleh pemerintah. Sehingga jangan partai politik itu menjadi mesin pengumpul uang dan mesin pengumpul pengusaha. Partai politik itu adalah mesin pengumpul ilmu pengetahuan, idealisme, dan orang-orang idealis yang akan menjalankan pemerintahan secara baik dan amanah. Uangnya berasal dari pemerintah. Jangan ada partai politik jadi kaya. Bahaya betul itu. Nanti pengusaha ke situ semua naruh duitnya untuk membela interestnya. Membela interestnya pakai apa? Ngotot, ya kan? Nyogok. Itu yang nggak boleh dibiarkan gitu. Jadi ini ada problem cara kita memahami persoalan. Partai politik adalah penyalur dari jalan pikiran, gitu loh. Yang jalan pikiran dan idealisme itulah yang harus kita gandrungkan di partai politik. Gitu. Oke, stop dulu kita bicara Gelora. Ya. Iya kan, walaupun masih banyak ini.
Sekarang saya mau bicara tadi soal oposisi yang sempat kita tinggalkan. Ya, hari ini kan sebenarnya Abang kan mantan aktivis, ya, mantan aktivis 98. Kita mengalami suasana Orde Baru yang Katanya aktivis nggak ada mantannya katanya. serba represif, ya, aktivis 98. Iya. Kita mengalami hari-hari gelap. Bahkan untuk ngobrol pun katanya dinding itu bisa mendengar. Iya. Hari ini relatif itu tidak terjadi. Tapi masih banyak kemudian kritik yang disampaikan kepada penguasa kita bahwa misalnya hari ini begitu banyak suasana kebebasan ekspresi, suasana berdemokrasi yang dijepit, dibungkam dan sebagainya. Ya, dan Bang Fahri dalam beberapa kesempatan juga menyatakan itu. Abang melihatnya bagaimana sih suasana kebebasan kita hari ini? Pertama-tama sikap kita terhadap kebebasan itu dulu yang mesti kita bikin clear gitu di tingkat para pejabat publik, ya, pemerintahan dan kaum intelektual. Pada dasarnya kebebasan itu tidak punya batas. Gitu. Batas daripada kebebasan itu adalah kebebasan itu sendiri. Sebab kebebasan itu beradu. Ibaratnya itu ada pepatah yang mengatakan kamu bebas mengayunkan tanganmu sejauh tanganmu itu tidak menyentuh orang lain gitu. Sebab orang lain bisa bereaksi terhadap ayunan badanmu itu gitu. Itu kalau gerakan fisik. Tapi kalau gerakan pikiran itu akan dilawan oleh pikiran juga gitu. Nah, karena itulah sebetulnya nggak perlu takut dengan kebebasan gitu. Nggak ada yang perlu takut dengan kebebasan karena kebebasan itu bisa dijawab. Dan karenanya lah kemudian kita melembagakan jalan pikiran masyarakat itu baik secara formal maupun secara informal. Secara formal dalam kapasitas sebagai negara, jalan pikiran itu ada tempatnya. Legislatif kita itu harus bebas. Orang harus mendiskusikan semua hal gitu. Dulu waktu saya menjadi pimpinan dewan, saya mengusulkan agar halaman depan DPR itu dijadikan apa yang disebut dengan alun-alun demokrasi. Saya berpikir harus ada satu tempat di negara ini orang datang protes dan apapun yang diprotes di tempat itu dia dilindungi oleh hukum. Gitu. Saya terinspirasi oleh beberapa tempat di luar negeri, tempat kebebasan mimbar dilakukan, orang nggak boleh dihukum di situ. Karena pada dasarnya semua yang dikatakan oleh orang itu kalau salah itu bisa dibantah. Maki-maki pun boleh Maki-maki harusnya boleh juga gitu. Nah, ya tapi itu gagal, bahkan gara-gara itu juga saya oleh partai saya. Apa ide penggagalannya apa? Kenapa ide itu ditolak? Apa ininya? Argumentasinya? Ya banyak orang yang nggak paham juga itu dianggap sebagai kemewahan dan sebagainya. Padahal kita mau melindungi suara rakyat, melindungi kebebasan mimbar gitu. Nah sekarang kan nggak ada tempat yang melindungi kebebasan kita berpikir. Di sosial media aja orang dikejar-kejar gitu. Padahal harus ada tempat itu gitu loh, di mana orang itu kalau ngomong apa aja dia omongkan di situ boleh dan itu nanti boleh dibantah. Kan ada yang namanya hak jawab. Nah, saya ngomong nih bukan menghina ya. Kalau menghina bahkan kalau menurut saya pejabat publik harusnya itu rela dihina. Tapi kan begini. Kalau pikiran itu kan beradu dia, tapi kalau perasaan itu tidak beradu. Dia diam dan kemudian dia ada tersinggungnya gitu, ya kan? Kalau pikiran tidak, harusnya tidak tersinggung gitu loh. Nah, tapi kalau memang sudah bicara perasaan, orang dimaki, diserang fisiknya, diserang agamanya, diserang sukunya, itu sudah masuk ke pasal-pasal penghinaan. Kalau itu sebenarnya tidak ada masalah, itu silakan dihukum. Tapi sejauh itu adalah pikiran, itu nggak bisa. Apapun pikiran yang disampaikan, informasi. Kalau bohong pun sebenarnya ya bilang aja bahwa dia bohong. Gitu loh. Nah orang bohong itu diperingati. Peringatan pertama kamu bohong ya. Peringatan kedua kamu bohong. Peringatan ketiga kalau kamu bohong, saya kenakan pasal lain. Karena kebohonganmu itu nggak kunjung diralat gitu loh. Tapi kalau orang sekali ngomong terus salah,
Langsung ya kan? dihukum. Nggak bisa langsung dihukum. Orang ada kelirunya, ya kan? Harus ada ruang untuk kesalahan. Harus ada ruang untuk disitulah waktu itu kenapa saya membela Ibu Ratna Sarumpait, ya kan? Dia berbohong kepada beberapa orang. Soal bohong itu salah. Salah bohongnya. Tidak kita Tapi bilang kalau benar. sekedar bohong, banyak orang Iya. bohong. Tapi bahwa ada ruang yang kita sediakan untuk kebohongan, Iya untuk dong. kesalahan itu harus Karena diberikan. kalau orang bohong itu perlu dibilang, dia bohong, ini loh buktinya. Tapi jangan karena bohong dia langsung dihukum. Nah itu dia kan, karena orang bohong itu kadang-kadang juga sekali dia berbohong itu mungkin juga karena dia salah data, dia keliru atau khilaf dan sebagainya, itu manusiawi. Tapi jangan kita duduk di depan dunia maya nunggu orang itu salah. Salah nih saya kejar, nggak boleh begitu dong, nggak Karena asik mungkin gitu. sebenarnya masalah bukan di bohongnya itu, kekesalan sebelum-sebelumnya itu. Ya mungkin. bisa juga gitu. Makanya kan kita pada dasarnya kita nggak menghukum pikiran sebenarnya gitu loh. Nah kita siapkan tempat harusnya kan begitu. Lagi-lagi kebebasan itu kita mesti anggap sebagai hal terpenting yang kita miliki. Karena hanya dengan itu bangsa kita itu bisa kreatif, bisa inovatif ya. Tapi kalau kita membungkam, ya kan, maka kreativitas itu akan melambat. Nah, kalau itu berlangsung di ruang negara, ya kan, DPR-nya berfungsi, asik DPR. Nggak akan mudah eksekutif melanggengkan undang-undang yang tidak masuk akal, misalnya mengalokasikan anggaran yang berpotensi korupsi dan sebagainya lah akan banyak. Di ruang publik juga demikian, gitu. Kita bisa menyehatkan jalan pikiran umum. Termasuk kalau ada orang ekstrim, teroris, ya kan, pembenci sesama manusia, ya kan, pemain politik identitas, itu masukin aja ke ruang publik. Nanti dia akan didaur di situ, akan diperbaiki. Karena pada dasarnya kita akan menuju ke tengah. Tapi bagaimana menyaring ini kan juga kalau semua dibiarkan ada potensi-potensi bahaya misalnya. Bagaimana kita menyaring? Iya. Orang semua jempol orang bisa main Twitter, bisa main Facebook. Nggak bisa. Biarin aja di ruang publik. Oke. Karena pasti Yang ada paling aksi liar reaksi. sekalipun. Iya dong. Karena itu ada aksi reaksi. Yang tetap ya pasal penghinaan tetap. Orang Oke. tidak boleh menghina orang lain. Orang tidak boleh membenci agama orang lain, membenci etnis orang lain. Itu tidak boleh. Hal-hal fundamental yang menjadi karunia Tuhan kepada kita, apapun itu, kelebihan kah atau kelemahan kah, itu tidak boleh dihina. Pikiran yang kita adu gitu loh. Perspektif yang kita Dan Anda selama ini menjadi seorang yang identik oposisi dan seterusnya, tidak pernah menghina siapapun. tidak menghina. Ya, yang kita lakukan itu adalah pikiran. Tapi jangan juga kemudian misalnya nggak boleh bercanda. Kan bercanda itu ada dalam hidup ini, ya kan? Bangsa kita ini kaya karena banyak begitu-begitunya. Banyak guyon, Umpatan, umpatan banyak. Nggak bisa umpatan dihilangkan. Orang bercanda hari-hari begitu. Ini bangsa Indonesia. Jangan kemudian tiba-tiba itu jadi bahan hukuman. Gitu. Biasa aja. Santai. Semakin dewasa kita ini semakin jarang tersinggung. Semakin jarang marah. Nggak baperan. Nggak baperan. Kalau kita semakin matang gitu loh. Tapi kalau kita ini semakin tidak matang karena nggak dilatih. Nah ruang publik ini untuk merilekskan kita. Orang itu kalau nggak pernah bergaul, lihat itu hati-hati itu orang. Jangan teroris itu. Begitu. Tapi kalau orang udah biasa ketawa di ruang publik, biasa bercanda, nggak bakalan jadi ekstremis. Karena orang itu udah terbiasa, semuanya lentur, elastis pikirannya, elastis juga perasaannya. Kalau orang nggak pernah bergaul, diam aja ini, kotak-katik ini, hati-hati itu. Ya kan, psikopat tuh, bisa-bisa nanti ngancurin orang. Yang begini nih yang kita mesti hati-hati. Ruang publik jangan, gitu. Itu cara berpikirnya saya kira. Oke. Kita masuk ke pemerintahan. Ya, Pak Jokowi segera mengakhiri masa jabatannya. Ya, dan dalam begitu banyak kesempatan, terutama di periode lalu, Fahri Hamzah dianggap sebagai salah satu pengkritik utama pemerintah. Ada masa-masa bahkan Fahri Hamzah dianggap saudara kembar dengan Fadlizon, ya kan? Ada Fahri, ada Fadlizon. Nah, tapi saya juga tonton beberapa podcast, abang disebut tampak berubah ya. Nah,
Kalau saya boleh mundur sebenarnya, waktu Anda masih ganas-ganasnya itu, kritik apa yang paling fundamental Anda lihat dari seorang Jokowi? Kelemahan Pak Jokowi itu karena kelemahan itu adalah kelebihannya. Oke. Beliau berasal dari masyarakat umum, ya rakyat biasa, itu yang lahir di salah satu rumah atau gubuk lah rakyat Indonesia. Dan itu sebenarnya mimpi dari kita semua. Yeah. Kalau menyamakan diri dalam perspektif itu, ya Pak Jokowi mungkin jauh lebih maju dari saya. Tapi kira-kira gubuk itu begitulah, karena saya jauh di kampung saya. Kota Solo, kota yang besar, kota megah, punya histori, umurnya mungkin udah ratusan ribuan tahun kita nggak tahu. Tapi kampung saya itu nggak ada listrik, nggak ada apa, nggak ada TV, nggak ada radio. Nah, tapi dia ini orang biasa. Nah, orang biasa itu begitu dia masuk ke institusi yang bernama istana itu harus dilengkapi oleh segala perangkat yang memungkinkan dia mengambil keputusan terbaik untuk rakyatnya, terlepas dari apakah dia lahir atau besar di tempat yang mungkin menyebabkan dia banyak kekurangannya. Nah, waktu itu saya mengusulkan agar banyak kaum intelektual yang membackup beliau, gitu. Dan banyak kan sebenarnya orang pinternya. Sayangnya, mereka tidak memfasilitasi arus pikiran yang lebih deras di sekitar istana gitu, sehingga Pak Jokowi itu banyak ide-idenya yang genuine itu tidak ada yang bela gitu. Jadi problemnya di inner circle-nya, ya bukan kan? di Pak Jokowi itu sendiri. Pak Jokowi sudah jadi presiden. Oke. Dan kalau orang sudah jadi presiden itu, ya itulah pilihan rakyat. Oke. Tapi karena itu harusnya di backup. Tapi bukankah itu juga jadi kelemahan ketidakmampuan Itu dia kan. mengelola inner circle-nya? Harusnya kan. Seorang pemimpin kan mesti bisa. Harusnya kan dia di backup Oke. supaya dia tampak sempurna dan mampu mengelola keadaan gitu loh. Paling tidak di antara pengelolaan keadaan itu adalah mengelola internalnya sendiri, begitu ya. Yang kedua adalah mengelola publik, termasuk orang-orang yang nggak suka sama dia itu harus dikelola juga. Karena kalau Anda sudah jadi presiden, rakyat Anda bukan saja orang yang memilih Anda dan senang kepada Anda, termasuk orang yang nggak suka kepada Anda, bahkan benci kepada Anda, itu juga rakyat Anda gitu. Nah itu harusnya ada armada yang menolong. Tapi kalau dari sisi itu kan Jokowi juga dalam kebijakan dan kemudian public speaking-nya dia selalu mengatakan bahwa tidak ada pemisahan seperti itu. Ya artinya dia harus menyadari itu dan itu harus banyak orang yang membackup dia gitu. Nah makanya kritik saya kan waktu itu kan kritik kepada inner circle gitu. Kritik pertama itu harusnya ada yang namanya dapur. Okay. Dapur itu membuat presiden itu nggak boleh salah. Salah tempat, salah waktu, salah data, salah ucap, salah teken, dan semuanya lah begitu. Itu nggak boleh salah. Karena seorang presiden itu berhak untuk mendapatkan inner circle terbaik yang ada di Republik ini gitu. Nah, ini menurut saya sampai sekarang itu masih sering ada masalah meskipun mungkin belakangan ini sudah puncak-puncaknya apa istilahnya itu kemampuan mereka mengelola sudah lebih baik yang sudah lebih baik lah daripada yang awal dulu. Itu juga alasan sudah mulai jarang marahin Jokowi. Jarang salah, jarang apa gitulah. Mungkin ya satu itu dulu ya Pak Jokowi juga. Beda nanti saya jelaskan posisi saya. Yang kedua itu adalah tukang delivery gitu. Saya membayangkan sebenarnya Menko itu yang ideal itu ya kayak Pak Luhut gitu. Pak Luhut bisa dia. Karena dia yang bisa delivery, makanya sedikit-sedikit Pak Jokowi juga. Walaupun segala hal diurus. Nah itu yang menyebabkan Pak Luhut akhirnya semua Menko diurus. Maksudnya itu Menko lain harusnya itu kayak Pak Luhut gitu loh. Menko lain tidak punya kemampuan. Karena ini adalah tukang delivery. Gitu. Menko itu dalam tradisi ketatanegaraan kita, dasarnya itu bukan undang-undang. Dasarnya itu bukan peraturan pemerintah. Dasarnya cuma kepres. Karena orang itu dipakai atau tidak dipakai presiden itu adalah hak presiden. Kalau orang tuh nggak efektif, biasanya presiden nggak pakai.
Orang langsung ke kementeriannya gitu. Nah, dua hal ini sudah dari dulu saya sarankan gitu. Tapi dulu saya katakan itu secara lebih keras, secara lebih vulgar gitu ya. Ya kalau sekarang kan saya bukan wakil rakyat. Nggak bisa dong orang yang nggak dipilih dan nggak dikasih mandat sama rakyat terus tiba-tiba berpretensi jadi wakil rakyat, berpretensi jadi anggota legislatif. Enggak dong, kita mesti punya cara. Justru sekarang kita rakyat, kita maki itu wakil rakyat. Kenapa bukan lu yang ngomong sekarang? Kan lu dapat gaji dari rakyat, dapat mandat itu, kenapa diem? Ini anggota DPR-nya kerjanya gobyek aja. Sikat dong pemerintahnya, serang dong eksekutifnya, awasi pemerintahan. Itu nggak dilakukan gitu loh. Terus tiba-tiba netizen datang, Pak Fahri berubah. Dia bilang, gimana kita udah nggak mau jadi apa-apa. Kita nggak punya kekebalan. Dulu saya maki siapapun itu kebal. Dulu saya dapat surat itu panggilan dari kepolisian. Saya bilang, Anda nggak baca pasal. Saya gituin aja, selesai itu. Sekarang nggak bisa bos, malam-malam bisa dijemput gitu. Harus kita tahu diri gitu. Jadi berhitung juga sekarang ya? Berhitung dong. Saya pikir udah nggak takut banget. Namanya rakyat Pak, ya kan? Makanya kita minta mandat dari rakyat jadi anggota dewan ada supaya ada kekebalan. Iya dong, ada imunitas. Sebab kalau saya ini nggak dikasih imunitas, mulut gua bisa dihabisin orang bos. Nggak bisa. Nah itulah manfaatnya, bedanya wartawan bahkan ada juga kan orang biasa, ya kan, dengan anggota dewan, dia dikasih imunitas. Rakyat biasa mungkin sama, tapi privilege yang berbeda. Iya, itu itu bedanya gitu loh. Oke, nah kembali ke Jokowi tadi ya, kalau Anda misalnya dalam situasi berbeda, Anda punya kesempatan masuk kabinet misalnya, Anda akan menjadi seorang Fahri yang bagaimana? Saya pada dasarnya ingin membesarkan partai dulu, ya, karena partai itu adalah alat perjuangan masa depan kita, gitu. Sehingga saya lebih baik fokus kita ngurus partai, tapi nanti habis pemilu 2024 ya, tentu semua bisa kita bicarakan. Apapun yang terjadi, mengikhtiarkan lahirnya sebuah pemerintahan yang baik harus kita lakukan. Mengikhtiarkan adanya oposisi yang baik itu juga harus diikhtiarkan. Gelora sudah punya calon yang kira-kira dilus? Untuk Presiden? Pilpres? Kalau saya pantas nggak? Pantas saja. Ya udah. Fahri Hamzah. Jangan nyebut orang lain gitu. Anies Mata? Sebab ya termasuk. Ya. Nggak mau sebut tokoh lain? Enggak lah, kita bikin partai capek-capek. Saya sama Pak Anies itu nggak tidur malam-malam tuh. Ngupdate data dari seluruh Indonesia. Kawan-kawan saya itu nyari, mau ngupload data ke Sipol, mesti cari toko atau ruko atau kafe yang ada internetnya, duduk di situ ngupload. Kadang-kadang datanya nggak ada di satu kabupaten, dia terbang ke kabupaten lain, nggak ada internet di situ, dia terbang ke kabupaten lain untuk nyari tempat ngupload Sipol. Masa kita lihat kader kita bekerja siang malam kayak di seluruh Indonesia, terus kita sebagai pimpinan partai tidak punya confident untuk jadi Presiden Republik Indonesia? Ke laut aja. Loh, partai-partai ini besar-besar ya banyak pede mengajukan. Memalukannya itu. Partai katanya hebat, partai gede. Giliran ngomong capres nggak berani nyebut diri sendiri. Lu ngapain aja lu? Termasuk partai Anda yang lama. Ya, itu lebih parah lagi. Mentalnya udah kebiasaan jadi panitia. Bisa begitu. Jadi panitia. Oke, Bang Fahri, ini tadi saya mau nanya itu sebenarnya. Kalau Anda disuruh milih Prabowo, Anies, Ganjar, Anda pilih mana? Pilih Anies Mata. Pilih Anies Mata, bukan Anies Baswedan. Bukan ya? Bukan. Oke. Minimal Fahri Hamzah. Minimal Fahri Hamzah. Nah, ini bagian terakhir. Saya mau tanya tentang Anda. Bang Fahri ini stabil tadi saya bilang, ya. Vokalnya keras terus, ya kan? Jarang suaranya rendah, ya kan? Anda ini sebenarnya orang kayak mana? Memang keras terus begitu. Orang kampung. Sehari-hari begitulah. Iya, orang kampung. Nggak bisa ngomong pelan. Bukan, kita ini kan lahir dalam tradisi pantai, ya kan, yang bergejolak gitu. Orang-orang pantai itu
suaranya harus keras, Harus ya teriak. kan? Harus Kalau enggak teriak. kalah sama angin. Kita masuk hutan juga demikian, kita harus teriak. Kalau enggak kita dimangsa sama Harimau. predator di dalam hutan gitu. Jadi pada dasarnya kita orang lapangan. Kita bukan orang yang lahir di kemegahan kota-kota besar, ya kan? Di dalam ruang yang sejuk ber-AC, tapi kami ini lahir di pinggir pantai, di rumah yang terbuat dari kayu dan bambu begitu. Jadi ya memang orang kampung. Tapi kan masuk kota dan di kota sudah lama sekali, udah puluhan tahun. Iya, tapi kan ada yang bisa kita ubah, ya kan? Ada yang nggak bisa kita ubah. Atau tidak mau diubah. Suara saya kira Karena itu Anda mungkin anggap kemewahan juga itu. sulit kita ubah suara gitu, karena memang dari kecil sudah kayak begini. Nanti kalau saya berubah nanti ditawain teman, ditawain teman masa kecil gitu. Pak Ari berubah, ya kan? Termasuk kalau nasib membawa Anda suatu saat ada di eksekutif, Anda akan tetap seperti ini. Iyalah, apa yang harus berubah? Galaknya Ya galaknya, tapi bukan Galaknya untuk hilang? mengkritik dong, Oke. karena kerjaan eksekutif kan Oke. bukan mengkritik. galaknya bukan untuk mengkritik, Galaknya itu untuk mendeliver untuk bekerja. kekuasaan di eksekutif itu. Eksekutif pegang uang sekarang banyak-banyak. Oke. Ada yang anggarannya 200 triliun, ya kan? 300 triliun. Gila itu uang banyak betul itu. Masa nggak ada manfaatnya buat rakyat? Saya bingung tuh ngeliat daerah-daerah itu. Sampah di mana-mana. Ya kan, ketidakteraturan di mana-mana. Masa kita nggak bisa bereskan dengan uang yang begitu besar? Saya kira ya kalau kita punya amanah, kita selesaikan ini. Kalau kita nggak mau tanggung-tanggung, Anda takdir bisa membawa Anda jadi Presiden Republik Indonesia. Anda akan jadi presiden yang seperti apa? Kejauhan lah antara Iya tadi katanya pantas enggak, ini nanggung-nanggung ini. Ini kan saya mengikuti maunya Bang Fahri ini. Iya. Enggak lah, itu biasa aja lah. Ya kan, presiden itu bukan kemewahan. Oke. Ya. Presiden itu kan amanah gitu. Itu kan omongan mulut ya. Ya memang harus Ya begitu. mewah lah, kalau nggak orang nggak berebut jadi Nggak boleh. presiden. Saya terus terang, yang saya jaga dari hidup ini adalah sesuatu yang membuat saya gemetar hatinya dan akhirnya bersikap tidak wajar. Itu saya nggak suka tuh. Makanya saya kalau udah pakai jas, kadang-kadang pakai dasi gitu kan, kita terpaksa kan ya, karena seragamnya begitu. Jadi nyaman yang ini. Iya, makanya saya nggak pernah lagi selama pensiun itu saya nggak pernah lagi pakai jas sama dasi. Mungkin ada sekali kali ya, itu Digantung terpaksa aja ya. gitu. Nggak ada itu, ya kan? Karena ya itu tadi, ya itu kan karena seragam aja gitu. Jadi saya tuh senang dengan ideologi mentertawakan diri sendiri. Sering-seringlah bercermin gitu. Kayak saya mengambil satu ajaran dari Nabi itu ya. Ada doa itu bercermin gitu. Tiap pagi itu kita bercermin lalu kita berdoa. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah baguskan wajahku ini gitu, maka baguskanlah hatiku gitu. Karena hati yang penting kan. Jadi karena kita udah diberikan wajah yang baik, hati kita juga harus baik untuk memastikan bahwa kita ini orang baik gitu loh. Jadi Anda boleh jadi presiden, Anda boleh jadi tukang mebel atau mau jadi apapun, hati Anda harus tetap baik gitu aja sebenarnya. Ya. Tukang mebel dan presiden itu Jokowi banget. Ya. Maksudnya itu. Oke, terakhir Bang Fahri kalau gitu mimpinya apa? Hah? Masih ada mimpi apa? Kamu bikin partai kan artinya mimpi pengen melihat Indonesia lebih baik, itu aja. Amanah. Kan begini ya, kan kalau saya punya sisa waktu, saya kan suka memakai teori umur ya. Oke. Kata Nabi itu, umurnya umatku itu kan kira-kira seperti umurku katanya. Umurnya beliau itu kan 63 tahun. Saya ini sekarang umurnya 51 mau 52. Ya kan? Mau 52. Artinya saya hidup ini tinggal 11 tahun. Dalam sisa umur 11 tahun ini saya mau pakai apa? Yang terbaik apa? Kalau saya jadi pengusaha kaya begitu ya, sekaya-kaya kita, ya paling dia bikin 1-2 sekolah atau bikin 2-3 masjid begitu kan ya. Kekayaan yang mampu kita tampung sekarang. Efeknya itu kecil.
Tapi kalau kita berhasil membangun sebuah kekuasaan yang amanah, yang melayani rakyatnya, yang mendelivery kesejahteraan dan uang yang ada di tabungan negara itu secara amanah dan tidak korupsi, kita bisa bangun ribuan sekolah, kita bisa merubah nasib jutaan orang, dan kita bisa membangun senyum dari jutaan orang Indonesia dimanapun dia berada. Maka saya dan teman-teman tuh percaya bahwa politik ini adalah ladang amal yang paling penting. Karena itu kalau punya sisa waktu sedikit saja atau berapapun yang kita punya, investasikan di politik. Karena politik ini yang bisa merubah hidup orang jadi lebih baik. Kalau saya bisa jadi guru, bisa dan memang itu juga niat saya. Kalau saya betul-betul udah pensiun, ya saya jadi guru, saya pengen ngajar gitu. Saya bikin sekolah, saya ada sekolah, saya pengen ngajar, nulis buku, ya udah itu aja lah. Atau sambil berdagang untuk melangsungkan. Betul-betul pensiun itu apa? Kapan itu? Ukurannya apa betul-betul? Kalau saya sih selama kita dapat memperbaiki politik ini dengan kekuatan dan tenaga kita, maka politik adalah ladang amal yang paling penting. Sekali dapat hasilnya itu, efeknya kepada seluruh orang itu luar biasa. Dan agar lebih optimal, Anda harus berkuasa dong, ketimbang hanya menjadi legislatif. Ya dong, makanya kan bikin partai. Harus menang. Bikin partai itu seharusnya ya, bukan untuk legislatif aja, tapi untuk eksekutif. Makanya semua pimpinan partai harus siap jadi capres. Itu saya tantang KPU, ayo dong setiap ketua umum partai umumkan diri sebagai capres. Tarung kita. Jangan nyalonin orang luar. Jangan cuma jadi terima bayaran tiket doang. Ini kan penjual tiket semua ini. Tiket. Dasar pedagang konser aja ini semuanya ini gitu. Oke Bang Fahri, ini sudah 1 jam, tidak terasa. Terima kasih Kesempatannya. Kebanggaan dan kehormatan buat Forum Keadilan didatangi seorang Fahri Hamzah. Semoga Bang Fahri dan juga Gelora akan berjaya. Setuju? Harus setuju. Oke, Sobat Forum Keadilan, sampai di sini bincang seru kita dengan Fahri Hamzah. Semoga banyak insight yang kita dapatkan. Ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.